Perbandingan sistem perpajakan antara Malaysia dan Indonesia. Menelusuri perbedaan fundamental dalam kebijakan fiskal. Dalam tatanan ekonomi modern, perpajakan merupakan instrumen vital bagi negara untuk mendanai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, dan menciptakan redistribusi kekayaan secara adil. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara besar di kawasan Asia Tenggara, memiliki sistem perpajakan yang menjadi tulang punggung perekonomian masing-masing. Meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem perpajakan yang relatif modern, terdapat sejumlah perbedaan signifikan dalam filosofi fiskal, struktur tarif, jenis pajak, hingga efektivitas implementasi yang menarik untuk dikaji secara komprehensif. Fondasi hukum dan lembaga perpajakan. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki otoritas perpajakan tersendiri di bawah Kementerian Keuangan masing-masing. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi utama yang mengelola seluruh sistem perpajakan, sedangkan di Malaysia, lembaga serupa dikenal dengan nama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau Inland Revenue Board of Malaysia. Secara hukum, Indonesia mengatur sistem perpajakannya melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan berbagai undang-undang pendukung lain. Sedangkan Malaysia merujuk pada Income Tax Act tahun 1967 serta Goods and Services Tax Act tahun 2014. Meskipun GST telah digantikan oleh SST pada tahun 2018. Perbedaan fundamental dalam struktur hukum perpajakan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara merespon kondisi ekonomi, politik, dan sosialnya dalam merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan karakter nasional. Pajak penghasilan, tarif dan mekanisme pemungutan. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Malaysia terletak pada struktur pajak penghasilan, PHI, individu dan badan. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif, yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah per tahun, 15% untuk penghasilan antara 60 juta hingga 250 juta rupiah, 25% untuk penghasilan 250 juta hingga 500 juta rupiah, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah, dan tambahan lapisan tarif 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Sementara untuk PPh badan, tarifnya sejak tahun 2023 ditetapkan sebesar 22%. Namun, perusahaan terbuka dengan saham yang diperdagangkan di bursa dan memenuhi kriteria tertentu bisa mendapat potongan hingga menjadi 20%. Malaysia menerapkan sistem serupa, namun dengan tarif yang relatif lebih rendah untuk individu. 1% untuk penghasilan kena pajak hingga RM5.000 Malaysia. Naik secara bertahap hingga maksimal 30% untuk penghasilan lebih dari 2 juta ringgit Malaysia. Untuk entitas bisnis, tarif pajak penghasilan Badan Malaysia umumnya sebesar 24%. Namun, perusahaan kecil dan menengah (PKM) dengan pendapatan di bawah RM500.000 mendapat tarif preferensial sebesar 17% untuk sebagian penghasilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Malaysia cenderung memberikan insentif lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sedangkan Indonesia menerapkan tarif progresif yang lebih tajam untuk individu berpenghasilan tinggi. Pajak konsumsi (PPN) versus SST. Perbedaan besar lainnya adalah pada struktur pajak konsumsi. Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN), sedangkan Malaysia menggunakan sistem Sales and Service Tax (SST). PPN di Indonesia adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, yang umumnya dikenakan sebesar 11% dan direncanakan naik menjadi 12%. PPN berlaku di hampir semua tahap rantai distribusi, dan sistemnya memungkinkan kredit pajak masukan bagi pelaku usaha. Hal ini menjadikan PPN bersifat netral secara ekonomi dan cenderung lebih efisien dalam administrasi.
Malaysia sebelumnya menerapkan Goods and Services Tax (GST) sebesar 6% sejak tahun 2015. Namun kebijakan ini dihapus pada tahun 2018 dan digantikan dengan SST. ST di Malaysia dibagi menjadi dua, sales tax 3 hingga 10%, diterapkan pada produsen dan importir. Service tax 6% dikenakan atas jasa tertentu. Berbeda dari PPN, SST tidak menyediakan mekanisme pengkreditan pajak, sehingga bisa menyebabkan efek cascading atau pajak berganda di beberapa titik distribusi. Namun, SST dinilai lebih mudah diterapkan dan diklaim sebagai respons terhadap tekanan politik untuk menurunkan beban pajak konsumen, pajak kekayaan dan properti. Indonesia tidak memiliki pajak kekayaan secara eksplisit, tetapi menerapkan pajak bumi dan bangunan, PBB, BA perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, serta pengenaan PPH atas pengalihan aset. Wacana untuk mengenakan pajak kekayaan, wealth tax, memang sempat muncul, namun belum terrealisasi secara konkret. Malaysia memiliki sistem serupa melalui cukai properti, termasuk Real Property Gains Tax (RPJT), yang dikenakan atas keuntungan dari penjualan properti. Malaysia juga lebih aktif dalam mengenakan RPJT, termasuk terhadap warga negara asing atau non-residen yang berinvestasi dalam sektor properti. Disinilah terlihat nuansa kebijakan fiskal yang lebih selektif di Malaysia dalam menarik investasi sekaligus mengendalikan spekulasi aset properti, penghindaran dan kepatuhan pajak. Kedua negara menghadapi tantangan yang hampir serupa dalam hal kepatuhan dan penghindaran pajak. Namun, sistem dan kapasitas penegakan hukum perpajakan sangat menentukan hasilnya. Indonesia terkenal memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Tax ratio Indonesia kerap stagnan di angka sekitar 10 hingga 12% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang. Pemerintah telah mencoba berbagai strategi, termasuk tax amnesty, digitalisasi pajak, dan integrasi dengan sistem data kependudukan. Malaysia, dengan jumlah penduduk dan ekonomi yang lebih kecil, justru memiliki tingkat tax ratio yang lebih stabil dan efisien. Sistem pelaporannya lebih terintegrasi dengan infrastruktur digital seperti e-filing, e-payments, dan pengawasan otomatis terhadap transaksi keuangan. Faktor budaya kepatuhan, kualitas birokrasi, dan tingkat korupsi juga sangat berpengaruh. Malaysia menempati peringkat lebih baik dalam indeks persepsi korupsi dan kemudahan berbisnis, yang turut mendukung efisiensi sistem pajaknya. Perjanjian Pajak Internasional. Sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, Indonesia dan Malaysia sama-sama aktif dalam menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B. Hingga tahun 2025, Indonesia telah menandatangani lebih dari 70 perjanjian dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, yang bertujuan untuk mencegah pajak berganda dan mengurangi penghindaran pajak lintas negara. Malaysia pun menerapkan prinsip yang sama. Namun yang menarik, Malaysia dikenal sebagai salah satu yurisdiksi yang sebelumnya dituding sebagai tax haven regional, terutama karena adanya kebijakan pajak rendah di wilayah khusus seperti Labuan. Namun, tekanan global melalui OECD dan G20 mendorong Malaysia dan Indonesia untuk mengadopsi standar baru seperti BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, serta Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk meningkatkan transparansi perpajakan lintas batas. Reformasi dan arah kebijakan masa depan, Indonesia kini sedang menjalankan reformasi perpajakan jangka panjang yang mencakup penguatan kapasitas institusi, digitalisasi sistem, serta perluasan basis pajak melalui sektor ekonomi digital dan informal. Target jangka panjang Indonesia adalah mencapai tax ratio minimal 15% dari PDB dan memperkuat penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Malaysia juga tengah mengevaluasi kemungkinan mengembalikan GST sebagai alternatif dari SST, dengan argumen bahwa GST lebih luas dan efisien dari segi penerimaan. Namun, isu ini tetap sensitif secara politik, terutama dalam konteks biaya hidup dan ketimpangan.
kedua negara dihadapkan pada tantangan yang sama. Bagaimana menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan menjaga iklim investasi serta konsumsi masyarakat tetap kondusif. Belajar dari perbedaan. Dari uraian panjang di atas, jelas bahwa sistem perpajakan Malaysia dan Indonesia memiliki sejumlah perbedaan struktural maupun filosofis. Malaysia relatif lebih ramping, sederhana, dan berorientasi pada efisiensi. Sementara Indonesia lebih kompleks, namun mencoba mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan luas. Namun keduanya menghadapi tantangan bersama. Basis pajak yang sempit, kepatuhan yang fluktuatif, dan tekanan global yang semakin besar terhadap transparansi dan keadilan fiskal. Kedepan, kerjasama antar negara, pertukaran informasi, serta reformasi domestik akan menjadi penentu keberhasilan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.